Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Ahmad Rosuli MKep, dosen pengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah K24465 dengan bobot SKS 4 SKS yang diajarkan pada semester 5 program studi sarjana keperawatan Universitas Dr. Soekarjo. Pada video ini, saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS menggunakan pendekatan Outcome Based Education ataupun OBE melalui konsep Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA serta pemanfaatan LMS Edlink Universitas Dr. Soekarjo sebagai media pembelajaran yang mendukung ketercapaian kompetensi mahasiswa. Mata kuliah keperawatan gawat darurat merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan secara cepat, tepat, aman, profesional, dan berbasis bukti ilmiah. Sesuai dengan RPS, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada penguasaan keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan dalam situasi kegawat daruratan. Rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah ini disusun menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Dalam pendekatan OBE, seluruh proses pembelajaran diawali dengan penetapan capaian pembelajaran lulusan yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK. Selanjutnya, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, aktivitas mahasiswa, dan sistem asesmen dirancang secara selaras sehingga seluruh kegiatan pembelajaran benar-benar mengarah pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPS, setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan filosofi dan konsep keperawatan gawat darurat, melaksanakan proses asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat, melakukan simulasi pengelolaan kasus, mengintegrasikan hasil penelitian dalam praktek keperawatan, melaksanakan edukasi dan advokasi kepada pasien maupun keluarga, serta mendemonstrasikan intervensi keperawatan sesuai standar profesi. Seluruh capaian tersebut menjadi dasar dalam merancang proses pembelajaran selama 1 semester. Implementasi Outcome Based Education pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui konsep Delivery, Interaction, and Assessment ataupun DIA. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan klinis, sikap profesional, kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis sesuai dengan tuntutan praktek keperawatan. Tahap pertama adalah delivery, yaitu proses penyampaian pembelajaran kepada mahasiswa sesuai dengan RPS. Materi disampaikan secara sistematis melalui aspek legal dan juga keperawatan gawat darurat itu sendiri. Proses asuhan keperawatan, komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan, hingga pelayanan pre-hospital. Strategi pembelajaran yang digunakan melalui ceramah interaktif, discovery learning, cooperative learning, diskusi, studi kasus, dan simulasi laboratorium. Sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Untuk mendukung proses delivery, seluruh perangkat pembelajaran seperti RPS, kontrak kuliah, bahan ajar, modul praktikum, video pembelajaran, referensi ilmiah, serta jadwal perkuliahan tersedia melalui LMS Edlink Universitas Dr. Soekarjo. Mahasiswa dapat mempelajari materi sebelum perkuliahan berlangsung, sehingga waktu tatap muka dapat lebih difokuskan pada diskusi, analisis kasus, penyelesaian masalah klinis, dan penguatan keterampilan praktik sesuai prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Setelah proses delivery dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah interaction, yaitu membangun interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran. Dalam pendekatan Outcome Based Education, mahasiswa tidak lagi menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi berperan aktif dalam membangun pengetahuan, mengembangkan penalaran klinis, serta menerapkan konsep yang dipelajari melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang bermakna. Sesuai dengan RPS, interaksi dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran, seperti diskusi kelas, small group discussion,
discovery learning, cooperative learning, pembelajaran berbasis kasus, presentasi, simulasi laboratorium, serta demonstrasi keterampilan klinik. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam tim, serta mengembangkan kemampuan komunikasi profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kegawat daruratan. Selain interaksi secara langsung di kelas dan laboratorium, proses pembelajaran juga didukung oleh LMS EdLink Universitas Dr. Soekarjo. Melalui LMS EdLink, mahasiswa dapat mengikuti forum diskusi, mengakses materi pembelajaran, menyampaikan pertanyaan, mengumpulkan tugas, memperoleh pengumuman perkuliahan, serta menerima umpan balik dari dosen. Pemanfaatan LMS ini mendukung pembelajaran sinkron maupun asinkron, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara fleksibel dan berkesinambungan. Sebagai contoh implementasi interaction, sebelum memasuki praktikum resusitasi jantung paru, saya mengawali pembelajaran dengan pertanyaan pemantik. Apabila saudara menemukan seorang yang tiba-tiba tidak sadar, apakah tindakan pertama yang harus dilakukan? Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman maupun literatur yang telah dipelajari. Selanjutnya, dilakukan diskusi untuk menghubungkan konsep teori dengan penetapan pada kondisi kegawat daruratan nyata, sehingga mahasiswa mampu membangun clinical reasoning sebelum melakukan praktik keterampilan. Tahapan berikutnya adalah assessment, yaitu proses penilaian yang dirancang untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam pendekatan outcome-based education, assessment tidak hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga keterampilan psikomotor, sikap profesional, kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu keperawatan pada situasi klinis. Sesuai dengan RPS, bentuk asesmen meliputi kuis, ujian tengah semester, pelaporan kasus, seminar kasus atau jurnal, media edukasi, resume materi, SGD, OSCE, dan ujian akhir semester. Seluruh bentuk penilaian tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian setiap CPMK secara bertahap dan berkesinambungan. Seluruh aktivitas asesmen terdokumentasikan melalui LMS EdLink Universitas Dr. Soekarjo, mulai dari presensi, pengumpulan tugas, kuis daring, penyampaian nilai, sehingga pemberian umpan balik kepada mahasiswa. Hasil asesmen selanjutnya digunakan sebagai dasar refleksi dan continuous improvement, sehingga mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kompetensinya melalui bimbingan, rekomendasi, maupun pengetahuan materi sesuai prinsip outcome-based education. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak berhenti pada penilaian akhir, tetapi menjadi siklus perbaikan yang berkelanjutan. Salah satu implementasi nyata dari outcome-based education pada mata kuliah keperawatan gawat darurat adalah kegiatan praktikum resusitasi jantung paru atau RJP. Praktikum ini dirancang berdasarkan rencana pembelajaran semester sebagai bagian dari upaya mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, khususnya kemampuan mahasiswa dalam mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kondisi kegawat daruratan secara tepat, sistematis, aman, dan sesuai dengan standar profesi. Praktikum resusitasi jantung paru menjadi media bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, komunikasi, dan kerjasama tim dalam satu pengalaman belajar yang utuh. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep basic life support saja, tetapi juga mampu menerapkannya secara benar pada situasi simulasi klinik sesuai pedoman yang berlaku. Pada kegiatan praktikum ini, konsep delivery, interaction, and assessment diterapkan secara terpadu. Tahap delivery diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penjelasan konsep dasar bantuan hidup dasar, indikator keberhasilan, serta demonstrasi prosedur resusitasi jantung paru menggunakan manekin sesuai standar operasional prosedur institusi dan pedoman basic life support yang berlaku. Setelah demonstrasi selesai, pembelajaran dilanjutkan pada tahap interaction. Mahasiswa melakukan praktek secara berkelompok menggunakan manekin, mendiskusikan setiap tahapan tindakan, saling memberikan masukan, dan mengajukan pertanyaan apabila menemukan kesulitan selama praktik. Pada tahap ini, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, koreksi teknik, penguatan konsep, serta umpan balik secara langsung sehingga proses pembelajaran berlangsung aktif dan berpusat pada mahasiswa. Tahap berikutnya adalah assessment, yaitu penilaian keterampilan mahasiswa menggunakan checklist observasi yang telah disusun sesuai dengan indikator pada RPS.
Aspek yang dinilai meliputi kesiapan alat, keselamatan tindakan, ketepatan prosedur RCP, kualitas kompresi dada, komunikasi efektif, kerjasama tim, profesionalisme, serta kemampuan mahasiswa dalam melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pemberian umpan balik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Seluruh rangkaian pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, pemberian tugas, forum diskusi, presensi, hingga dokumentasi hasil asesmen didukung oleh LMS Edling Universitas Dr. Soekarjo. Melalui LMS ini, mahasiswa dapat mengakses materi sebelum praktikum, mengumpulkan tugas, memperoleh umpan balik, serta melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara terdokumentasi, terstruktur, dan mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai prinsip continuous improvement dalam outcome-based education. Melalui kegiatan praktikum resusitasi jantung paru ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan capaian pembelajaran mata kuliah tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan klinis, komunikasi, kolaborasi, dan sikap profesionalisme sebagai calon perawat. Inilah implementasi nyata outcome-based education, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan capaian, dilaksanakan melalui delivery, interaction, and assessment, kemudian diperkuat dengan umpan balik untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Demikian penjelasan mengenai implementasi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan pendekatan outcome-based education melalui konsep delivery, interaction, and assessment, serta pemanfaatan LMS Edling Universitas Dr. Soekarjo sebagai pendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan kegiatan praktikum resusitasi jantung paru sebagai implementasi langsung dari pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan RPS. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum CPR ataupun RCP ataupun pijat jantung. Ya, di pagi hari ini kita akan menjelaskan beberapa tahapan terkait dengan praktikum tersebut. Nantinya akan kita sampaikan juga cara-caranya dan juga alat-alat yang akan digunakan sampai kemudian fase-fase evaluasi dan dokumentasinya. Ya, untuk yang pertama kita akan sampaikan dulu kepada kalian terkait dengan tujuan melakukan CPR, melakukan RCP ataupun pijat jantung. Tujuan yang pertama ya kita menyelamatkan nyawa pasien. Ya, kita belajar, kita mengidentifikasi apakah ataupun bagaimana sih melakukan CPR yang benar. Ya, kemudian kita yang kedua kita berupaya untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan kondisi di lapangan ataupun kondisi nyata di pasien sebenarnya dengan cara melakukan pelatihan terlebih dahulu di manekin ataupun panto. Ya, kemudian secara definisi ya ataupun pengertian daripada RCP itu adalah proses ataupun prosedur standar operasional prosedur yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa, ya, menyelamatkan sirkulasi, ya terutama jantung dan paru-paru. Ya, di sini kemudian kita akan berbicara alat yang akan kita gunakan. Untuk praktikum kita pakai manekin dulu. Ya, manekin ini bisa terkoneksi ke komputer ataupun via device kalian atau HP dan sebagainya. Jadi secara wireless ataupun Bluetooth-nya. Makanya di sini ada indikasinya. Kalian akan mendengar suara di sini. Nah, itu tanda kalau ada koneksi ke bagian device kalian, gitu ya. Ini untuk melihat apa kompresinya terlalu dalam, terlalu cepat, ataupun terlalu lambat, gitu ya. Dan juga dilengkapi dengan sensor nafas. Jadi ketika kalian masukkan, ini alat yang kedua, BVM ini, ya, kalian pompa. Nah di sini sensornya akan membaca ventilasi, ya, dengan durasinya berapa? 2 kali ventilasi, 30 kompresi, gitu ya. Ini namanya BVM. Kemudian alat lain mungkin kita ada hand wrap, kemudian handscone di sini. Kemudian di sini yang oranye apa, Pak? Di sini adalah pocket CPR. Misalkan kalian nemukan pasien di jalan ataupun teman kalian sedang jogging tiba-tiba henti nafas, kalian bisa bantu dengan nafas buatan, ya, dengan nafas buatan. Biasanya kita tutup kasa, ya, tutup kasa di bagian lubang atas, kemudian kita berikan
nafas Nafas buatan gitu ya. Karena kalau mau cari BVM kita harus ke puskesmas dulu, ke rumah sakit ataupun ke apotek ya, itu akhirnya terlalu lama, keburu pasiennya meninggal dunia ya. Oke, jadi APD minimal kita menggunakan handscoon gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke fase-fase tindakannya ya. Kita ini ya, kita hand wrap dulu ya, cuci tangan 6 langkah ya. Sudah hafal kan kalian? sudah. Oke, kemudian kita gunakan APD minimal kita ya. Jadi handscoon ya. Kalau nanti ada masker lebih bagus ya, masker kalian bisa gunakan. Kemudian Pak, apakah perlu pakai sepatu boot? Untuk sementara ini tidak perlu ya, tidak diperlukan untuk somek dan sebagainya ya. Cukup kalau di ruang intensif biasanya ada jas lab ya, ataupun gown dan sebagainya gitu ya. Misalkan di ruangan isolasi itu pakai gown dan alat-alat lainnya yang untuk harapannya tidak sampai tertular penyakit infeksius dari pasien gitu ya. Setelah selesai kita pastikan dulu ya 3A, aman pasien, aman penolong, aman lingkungan, betul ya. Kemudian kita cek respon pasien dengan look, listen, and feel ya. Kita pastikan ya kondisinya sudah aman, bednya sudah kita turunkan kalau terlalu tinggi ya, ataupun kita ada alat bantu misalkan terlalu tinggi, postur kita tidak nyampe. Kemudian kita cek respon pasien. Pak, Bu, bangun Bu, bisa buka matanya, Bu. Kita cek nadi pasien, ternyata benar ya, nadinya tidak teraba. Kita look, listen, feel, kita lihat kembang kepisnya dada, kemudian kita dengarkan suara nafas dan kita rasakan hembusan nafas pasien, ternyata tidak ada ataupun negatif ya. Baru kemudian kita lakukan CPR ya. Selanjutnya di sini kita tentukan titiknya. Nah, di sini namanya prosesus sipoideus. Yang kita gunakan adalah tumpuan badan kita. Jadi bukan dari lengan. Contohnya ini yang salah ya. Ini yang salah gini. Ini salah. Nekuk ini salah ya. Ini yang benar ya. Yang benar kita posisikan mana yang dominan, kanan apa kiri. Kalau saya yang dominan yang kanan ya. Saya taruh yang kiri di bawah. Ya, kita tekan. Itu bunyi, berarti kedalamannya pas 5 cm. Kalau dangkal tidak ada suara. Kalau terlalu dalam ya lambat. Jadi kalau terlalu dangkal dia cepat, kalau terlalu dalam dia lambat. Itu sudah kalkulasinya seperti itu ya. Kita lakukan kompresi kurang lebih 30 kali kompresi. Itu untuk satu siklus 30 kompresi, 2 ventilasi, dikasih napas buatan, 2 ventilasi. Kita praktekkan dulu satu siklus ya. Oke, kita tentukan PX nya, kita lakukan tumpuan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 3. Oke, sudah ya. Kemudian kita lakukan 2 kompresi. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Gitu ya. Oke, setelah selesai kemudian kita cek kembali nadi ya, dan juga nafas spontan pada pasien. Satu siklus misalkan pasien kembali normal ya, kita masuk ke tahap recovery position ya. Posisi recovery ya, miring ke sebelah kiri. Jadi nanti pasiennya kita miringkan ke sebelah kiri, tangannya ditaruh di bagian bawah ya, posisinya miring kayak gitu ya. Kemudian setelah itu kita posisikan apa? Kita sambil nunggu bantuan datang gitu ya. Jadi nunggu bantuan datang, nanti kita lanjut pasien transport ke rumah sakit gitu ya. Oke, tahapan berikutnya itu adalah istilahnya kerja tim ya. Jadi kerja tim itu apa? Yang kompresi itu tidak hanya satu orang ya, karena satu siklus itu 30 kompresi, 2 ventilasi. Minimal kita lakukan 5 siklus ya. Kita 5 siklus untuk satu kali sesi CPR kayak gitu ya.
Makanya kalau terus-terusan dilakukan CPR, maka harus ada tim yang lain. Ya, jadi di rumah sakit itu kalian akan gantian. Misalkan yang shift ada 4 orang, ya sudah, yang CPR itu ada 4 orang. Makanya istilahnya ada code blue. Code blue itu misalkan kejadiannya di apotek, maka semua rumah sakit di bagian-bagian yang lain, tim kesehatannya, tim keperawatannya langsung kumpul di tempat itu untuk melakukan CPR. 2 kali kompresi udah gobios, udah capek, pindah ke perawat berikutnya. Itu berikutnya seterusnya bergantian sampai kemudian pasien dinyatakan selamat, nadi kembali normal, nafas spontan, maka pasien dinyatakan tertolong ataupun selamat. Oke. Ataupun kondisi yang kedua adalah apa? Ya, tidak terselamatkan, kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita lakukan evaluasi respon klien. Ya, pasien kembali bernafas spontan dan juga nadinya adekuat. Kemudian dilakukan rescue breathing. Ya, rescue breathing apa? Jadi setiap kita bantu ventilasi terus. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 kita pompa lagi sampai kemudian pasien dipasang ETT yang dimasukkan ke dalam paru-paru langsung itu, ya jadi ventilator ataupun hanya cukup dipasang oksigen. Gitu ya. Setelah selesai kita lakukan dokumentasi, ya catat tindakan yang kita lakukan, code blue, kodenya berapa, tanggal berapa, jam berapa, timnya siapa saja, kemudian kejadiannya di mana, in hospital ataupun di perawat jalan ataupun di apotek dan klinik dan sebagainya, kemudian para perawat dan tanggal dan para perawat. Oke, selesai gitu ya. Oke, untuk sesi praktikumnya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan atau ingin diskusi, saya persilahkan. Saya Bapak, saya mau izin bertanya. Untuk pada tahap 2 kali ventilasi itu yang dimaksud 1000, 2000, 3000 itu bagaimana nih Bapak? Baik, pertanyaannya terkait dengan penggunaan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 tadi itu ya. Itu adalah space atau jarak yang akan kita gunakan. Misalkan kita ragu-ragu ngitung 1, 2, 3 ternyata kecepatan. Maka nada itu 1000, 2000 itu anggapannya kita gunakan waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Gitu ya. Jadi itu istilah yang digunakan di berbagai kondisi. Itu bisa diganti dengan istilah yang lainnya. Itu menggambarkan 5 detik yang digunakan jangka ataupun jarak ventilasi pertama dan ventilasi kedua. Kita ventilasi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 kita ventilasi lagi. Intinya 1, 2, 3 sampai 5 detik. Nah, kalau kita ngitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5 ternyata lo kecepatan. Ya, gitu ya. Bagus pertanyaannya. Oke, demikian jawaban pertanyaan yang pertama tadi ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Saya mau izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Saya mau izin bertanya Bapak, bagaimana cara kita menyimpulkan bahwa RJP ini harus dilanjutkan atau dihentikan? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kapan kita melanjutkan ataupun kita menghentikan RJP, itu memang ada beberapa indikator ya. Yang pertama, indikator yang kita gunakan adalah kemampuan individu penolong itu sendiri. Contohnya, misalkan tidak ada orang sama sekali, ya RJP-nya terus dilakukan. Kalau sudah maksimal kita berhenti karena kita sudah kelelahan, kecapean, otomatis ya RJP-nya akan berhenti, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, korban selamat. Ya, korban selamat, akhirnya bernafas maksudnya, dan juga nadinya bisa teraba lagi. Kemudian kita lakukan recovery position, posisi mantap istilahnya, posisi miring tadi itu. Gitu ya. Yang ketiga, bantuan datang. Bantuan datang, maka kita bisa menghentikan RJP ataupun CPR ataupun pijat jantung. Bagus pertanyaannya ya. Baik, demikian teman-teman, untuk pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Harapannya kalian juga memahami ya apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua tadi juga sudah terjawab. Harapannya kalian lebih mantap lagi terkait dengan bagaimana CPR itu dilakukan. Oke, terakhir adalah ada sesi post test ya. Nanti kalian bisa mengerjakan di link. Sudah saya share untuk linknya, kalian bisa langsung mengaksesnya setelah pembelajaran ataupun praktikumnya. Baik, ada yang ditanyakan lagi kira-kira sampai sini? Sudah cukup Bapak. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Akhir kata dari saya, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demonstrasi dan praktikum resusitasi jantung paru telah kita laksanakan. Praktikum ini merupakan implementasi nyata dari pembelajaran
berbasis OBE, di mana seluruh proses pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS melalui pendekatan delivery, kemudian interaction, dan assessment. Seluruh proses pembelajaran mulai dari penyampaian materi, aktivitas belajar, penugasan, hingga dokumentasi asesmen juga didukung oleh LMS Edlink Universitas Dr. Soekarjo, sehingga pembelajaran berlangsung secara terstruktur, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Harapannya ini menjadi bagian dalam keberhasilan dan juga kesuksesan dalam proses pembelajaran yang akan ataupun telah dilakukan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.